Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nisrina Virus Nisa dengan NIM 252131047. Hari ini saya akan membedah strategi bisnis dari Ratu Beras yang menggunakan kerangka bisnis model kanvas. Terdapat 9 elemen penting yang saling terhubung untuk menciptakan, mengantarkan, dan menangkap nilai dari bisnis saya. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, kita harus tahu dulu siapa yang mau kita sasar. Elemen ini disebut customer segment, yaitu kelompok masyarakat atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh perusahaan. Ratu Beras membaginya menjadi dua, yaitu segmen B2C seperti ibu rumah tangga, pecinta kuliner, dan konsumen sadar kesehatan, serta segmen B2B seperti hotel, resort, supermarket, organik, hingga bisnis horeca. Nah, setelah tahu targetnya, apa yang membuat mereka mau membeli produk saya? Jawabannya adalah the value proposition, yaitu seberapa besar nilai manfaat atau keunikan produk yang saya tawarkan untuk menyelesaikan masalah konsumen. Di sini Ratu Beras menawarkan keunggulan berupa tekstur yang pulen dan lembut, aroma harum alami, sehat kaya nutrisi, aman untuk segala usia termasuk penderita diabetes, serta ideal untuk olahan tradisional. Lalu bagaimana cara proporsi nilai tadi bisa sampai ke tangan konsumen? Disinilah fungsi channels, yaitu sarana atau media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menyampaikan nilai tersebut. Di sini Ratu Beras milik saya, saluran yang digunakan adalah melalui penjualan langsung, direct selling, media sosial, dan juga marketplace. Bisnis yang baik bukan cuma sekali beli lalu putus hubungan ya. Kita butuh customer relationship, yaitu cara perusahaan menjalin ikatan dan berinteraksi dengan pelanggannya agar mereka tetap setia. Jadi strategi yang diterapkan di sini meliputi pemesanan langsung, kunjungan edukasi, transparansi digital, hingga program loyalitas berbasis langganan. Sekarang kita bicara soal uang. Nah, revenue stream adalah uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan, seperti terlihat pada gambar berikut. Pendapatan utama didapatkan dari penjualan produk beras kemasan premium, pasokan ke horeca, dan gabah kering panen. Menariknya, ada juga pendapatan sampingan dari penjualan sisa padi milik bisnis saya, seperti sekam, bekatul, atau dedak. Untuk menjalankan semuanya, elemen di atas, aset apa saja yang saya butuhkan sih? Itu dinamakan key resource, yaitu aset-aset terpenting yang diperlukan agar model bisnis dapat berfungsi dengan baik. Ratu Beras mengandalkan 4 pilar sumber daya. Pertama, sumber daya fisik. Nah, aset nyata yang mendukung produksi seperti fasilitas penggilingan, lalu ada penyimpanan, distribusi. Kedua, sumber daya manusia, keahlian dan tenaga kerja yang menggerakkan operasional, seperti petani, tim quality control, manajemen profesional. Ketiga, sumber daya intelektual, inovasi dan pengetahuan yang menjadi keunggulan kompetitif, metode tanam khusus, penggilingan, brand value. Keempat, sumber daya finansial, kekuatan modal untuk menjamin kelangsungan dan pengembangan bisnis, seperti arus kas, operasional, modal investasi, keuangan, aset-aset yang tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa adanya tindakan. Maka dari itu ada key activities, yaitu tindakan terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya berhasil. Kegiatan utama ini sangat teruntut, mulai dari pengolahan lahan, pembibitan, perawatan, pengendalian hama, panen, penggilingan, pengemasan, hingga penjualan secara offline. Kita tidak perlu bisa sukses sendirian di dunia bisnis. Kita butuh juga key partners, yaitu jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis dapat berjalan efektif. Dalam ekosistem Ratu Beras, mitra kuncinya adalah para petani atau gapokta, supplier kemasan
dan pupuk, agen ekspedisi untuk pengiriman, serta lembaga sertifikasi atau dinas pertanian demi menjaga kualitas. Terakhir, semua aktivitas dan sumber daya tadi pasti mengeluarkan biaya. Ini tercakup dalam cost struktur, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Di sini saya mengalokasikan biayanya meliputi biaya sewa lahan, bibit atau pupuk, upah tenaga kerja, obat hama, biaya darurat, serta biaya kemasan dan transportasi. Jadi kesimpulannya, ke-9 elemen pada gambar menunjukkan sebuah ekosistem bisnis pertanian lokal terstruktur dan rapi, mulai dari hulu produksi hingga hilir penjualan. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.